Baja. Dia hidupnya kelihatan simpel dan rapi, tapi apa yang mau dilakuin dia harus sesuai dengan checklist. Mereka mesra banget kan? Ini namanya Kylie dan pacarnya Stefan. Mereka adalah sepasang kekasih yang sedang menjalin hubungan asmara. Mereka memang dikenal seperti perangko, tapi siapa yang tahu cerita di baliknya. Nah, 3 kata, 1 dunia. Temen-temennya sih sering bilang dia egois, tapi dia bakalan bilang, standar gue beda dari kalian. Kalau kalian nyari MC atau temen curhat, kalian bisa cari Kuna, tapi jangan terlalu jujur ya, dia orangnya sensitif. Nah, kalau yang ini, dia itu seperti stabilo warna kuning, yang heboh dan selalu membawa tawa kemanapun dia pergi. Yang ini tuh Luna, dia itu seperti warna hijau adem, tapi ademnya kadang nyeleneh. Dia kalem tapi suka nyelotok random. Nah, kalau yang 3 ini adalah orang yang terkenal selalu membawa tawa kemanapun mereka pergi. Trio ini terdiri dari Elara, Arcel, dan Viola. Trio ini juga sangat lucu loh, sering ketawa ke TV. Pokoknya lawak deh. Selanjutnya ada Mikaela, seorang gadis yang tampak sempurna di mata semua orang. Dia pintar, cantik, dan selalu jadi pusat perhatian. Namun di balik sinarnya ada Yasmin, sahabat setianya yang tenang dan diam. Selanjutnya ada Bu Elis, yaitu ibunya Baja. Dia itu kelihatannya baik, tapi nggak tahu juga ya. Nah, kalau yang ini Ibu Freza. Dia itu baik, namun sedikit galak. Ya namanya juga guru, harus begitulah kan. Pada suatu hari, sekelompok sahabat sedang berkumpul dan asik bermain truth or dare. Suasana penuh tawa dan keceriaan, semua larut dalam permainan. Namun, keseruan itu mendadak terhenti ketika salah satu temannya datang dengan wajah murung dan tatapan sayu. Ayo keluar. Ada kalian berdua, kami gabung ya. Biar nggak berdua terus. Kalian udah lama sih? Baru aja kok. Kalian kok mesra kali sih? Udah berapa lama sih kalian pacaran? Baru-baru ini. Enak lah kaliannya, berdua-dua terus. Kemana-mana bareng. Kami mah apa ya kan? Sendirian terus. Iya aja. Kan ada kami. Iya ya. Ya ini enak gitu. Wah, kalian kok masih di sini? Ini kan jam pembelajaran. Kamu sana. Apa ya kalian ini? Anak-anak, 5 menit lagi kita pulang ya. Apa loh dia? Serius ya?
serius kayak kenapa kau tarik biasa aja datang sih ya kenapa udah nggak bilang apa itu kenapa bisa kan nggak mau lihat ini kenapa dia kenapa udah kasih dibelain kok kamu sampai ada ngapain Maksud kalian apa? Kalau nuduh aja. santai dong nggak salah santai tapi kan khawatir sama kalian kenapa dia bisa kayak gitu Kau pun kayak ada ngomong, katakan aku salah. Udahlah kita pisah aja. Loh, kok ngapain di sini? Kau mau kemana? Aku mau pergi sama kawanku. Terus kau cantik kali, mau ikat dia lagi? Orang cuma sama cewek-cewek kok. Kenapa? Biasa juga kayak gitu. Kau antar. Gak mau aku. Ih, Kamu udah melawan sekarang. kok kebiasaan kali kayak gini? Aku gak suka loh. Setiap hari kok kayak gini, aku capek. Udah ayo aku antar. Gak mau aku. Ayo. Iwe, kasih kan kata si Kaya, we. Apa aja lo si Stephen ini serius ya? Aku dari udah curiga loh sama dia. Hah? Betul. Kok dari tadi murung aja? Kenapa, Sel? Gak apa-apa, biasalah karena orang tua pergi-pergi terus ninggalin aku. Jujur aja loh, sama kayak sama siapa aja. Kita kan di sini teman, Sel. Jadi gini, kemarin kan Masuk, Ma. Udah makan, Sel? Udah, Ma. Oh, ini lagi belajar apa? Belajar ini, pelajaran di sekolah. Aku mau cerita sama Tadi kan. Tunggu bentar ya. Oke. Oh iya. ya ampun Sel, dari tadi tuh suasana kita tuh enak dan ceria. Kamu jangan nyeret-nyeret suasana jadi sedih dulu dong. Aku kan kayaknya bukan buat sedih-sedih kali. Duh, Ren, jangan gitu dong. Harusnya kan lagi sedih. Tapi jujur ya Sel, jadi kau tuh enak banget. Sepi itu artinya gak ada yang ganggu kamu. Lah aku, tiap hari bisa ada karena orang semua butuh aku. Tapi ya kadang gue iri sama lu. Udah, lanjut, main. Udah, kita main aja. Udahlah. Oh, nggak boleh gitu, Pani. Weh, lihatlah si Kaye. Hari ini dia nggak datang. Pasti gara-gara si Stephen brengsek itu. Aku dari awal udah feeling buruk loh sama dia. Emang dia brengsek kali. Lagian si Kaya kok mau sih sama cowok kayak dia? Udah lah wewe, itu masalah kecil doang, ngapain kita besar? Lagian salah si Kaya sendiri kali, ngapain pacaran? Kan tahu kalau itu cuma nyari penyakit doang. Itu kan berlebihan. Siapa coba yang mendukung si Kaya? Kok nggak boleh kayak gitu? Iya, kau itu nggak boleh menyepelekan masalah orang lain. Loh, kalian kok pada nyalain si Rena sih? Yang dibilang si Rena itu betul loh. Memang masalah si Kaya itu cuma sedikit, cuma kecil, itu masalah percintaan doang. Run, kayaknya kita serba-serbi deh hari ini. Kau ya Rena, aku makin hari makin gede loh sama kau. Kenapa kau selalu membandingkan masalahmu sama masalah orang lain? Di sini kan kita lagi bahas Kaye, masalah Kaye. Kau tahu nggak? Kau dulu pernah nggak kau menanya kami kenapa, aku kenapa? Kan nggak pernah. Jadi kau introspeksi dirimu sendiri lah. Di sini kamu bilang masalah kecil. Kok kenapa sih nggak masalah aku sepele banget? Gak ada yang bilang masalahmu itu sepele. Justru karena kami gak pernah nyepelein masalahmu, makanya kami selalu ngertiin kau, kami selalu ngalah sama kau. Kami selalu maklum sama apa yang kau bilang. Jadi sini kau bilang aku egois? Apaan sih? Kan emang tiap orang punya masalah, tapi nggak semua orang seperti kau. Lah aku nggak egois, tapi standarnya beda dari kau. Baru, males ngomongin sama orang bodoh. Temen lu alay banget, ampun. Masalah kecil doang, nanti banget sih. Kalian tadi kok gitu sih? Kami nggak suka. Enggak, bukan kita sama. Ngomong apa? Kita maaf. Hubungan itu nggak bagus. Iya, nanti ya. Harusnya kan kita jadi kawan yang baik. Ya sih ya. Tapi muak aja tau. Kalau mereka aneh banget. Udah, jangan gitu lah. Kan kita temenan. Aku
Itu kan lebih Serena tadi. Kenapa sih dia kayak gitu? Kebiasaan. Makanya nggak seharusnya sih dia ngomong kayak gitu. Rasaku, rasa simpati dia udah hilang untuk teman-temannya. Oh kenapa, Fai? Hah? Kau Gak apa kok, cuman lagi sedih aja. Kenapa, Fai? Cerita aja. Sebenarnya aku pengen cerita sama kalian, tapi ya situasi tadi nggak mungkin aku lah buat cerita. Nggak apa-apa cerita aja. Lagian kita doang. Gini, kadang aku merasa kayak aku orang yang paling dikasihani, tapi melihat masalah teman-temanku, aku jadi sadar kayak masalahku itu nggak seberapa. Dari orang tua aku yang ekonominya pas-pasan selalu nuntut aku buat nilai prestasiku di sekolah. Karena kalian tahu kan, aku di sekolah kayak mana, kemampuanku kayak mana. Tapi aku juga selalu berusaha belajar dari pagi sampai malam. Tapi ya, aku nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua aku. Sabar ya, Fai. Kami ngerti kok. Pasti akan mengulangi ceritaku. Padahal kita lagi ada yang salah. Santai aja, Fai. Kenapa terus sih? Kenapa sih? Gak apa-apa sih, cuma kayak aku ngeliat akhir-akhir ini kau sering kali kau gitu. Wah, mungkin cara kau anak sekali ya, hidupmu enak ya. Apa hubungannya sering ketawa sama aku? Ya gimana ya? Aku tuh sulung, jadi aku tahu lagi gimana kehidupan anak bungsu. Kau tuh pasti selalu dibangga-banggakan sama orang tuamu. Bahkan sekolahmu juga udah ditanggung sama kakak-kakakmu. Bener begitu kan? Enggak. Mungkin ada sebagian orang, anak bungsu, yang dikategorikan sebagai orang yang beruntung, yang seperti yang kayak kau bilang, yang selalu dibanggakan, yang hidupnya udah tertata. Tapi nggak semuanya kayak gitu kok. Ya kau kan termasuk yang kayak gitu kan. Karena aku lihat kok kakak-kakakmu udah pada sekolah, kok tinggal hidup aja gitu, gak kayak aku. Kau lihat dari mana kan kayak gitu? Ya lihatlah dari sikapmu akhir-akhir ini yang selalu bahagia, yang selalu diperhatiin sama orang lain. Bahkan kau di sekolah juga dianggap sebagai adik kan di antara kita semua di circle ini. Lia, kamu ini apa-apaan Lia? Kamu nggak pernah ngertiin mama. Kamu tuh hidup suka-suka kamu aja. Untuk apa kamu ikut lomba-lomba yang nggak berguna itu Lia? Untuk sekolah aku, mama kan aku seneng ikut itu. Mama capek Lia, mama capek. Udah terus ngertiin kamu. Kamu nggak lihat adik-adik kamu itu juga butuh sekolah Lia. Kamu tuh bantu mama Lia untuk kerja. Kamu ini gimana sih? Mama kecewa sama kamu, kecewa Lia. Nggak semua yang kau lihat itu sama kayak yang terjadi sebenarnya. Lu jadi? Luna, kau tuh kayak mana sih Luna? Kamu ini aku suka kamu aja. Kamu sama kakakmu yang berprestasi, nilainya bagus, nurut sama orang tua. Kamu langsung mau ketinggalan. Kamu mau ketinggalan itu di depan. Kamu kecewa kali sama kau. Kamu itu sama kakakmu, nilai kamu gak pernah bagus, nilai prestasinya. Terus kau pun juga main aja kelayakan. Nyesal mama pernah ngelainin kamu. Gak ada satu yang bisa dibanggakan dari kamu. Malu aja. Kami sebagai seorang adik justru nggak pernah ngerasain yang namanya masa jaya orang tua. Kami kehilangan semua itu. Kalian kan sebagai kakak itu sempatlah ngerasain. Aku tahu hidup sebagai seorang kakak itu emang berat, harus mengayomi adik-adiknya. Tapi kami juga sebagai adik nggak bisa dibilang hidup kami juga ringan. Sama aja kayak omongan anak bungsu lainnya. Sama aja apanya sih? Ah udahlah, kau tuh gak pernah ngerti tau gak sih? Kau yang nggak pernah ngerti. Terserah. Kau udah terserah. Kau kenapa aja dari kemarin kelihatan gelisah? Enggak, aku nggak apa-apa kok, gak usah khawatir. Bergaul jangan sekali-sekali sama kami. Kami baik kok, cuma agak sarkas saja. Enggak, nanti mamaku marah. Marah? Mama kamu marah? Kan aneh. Jangan bilang mamaku aneh. Santai bro, kami emang nggak apa-apa kan? Kau dia apa mama merupanya? Cerita aja. Mamaku selalu memarahiku tentang nilai akademisku. Setiap hari aku belajar supaya dapat juara 1, supaya dapat nilai bagus. Tapi ketika nilaiku gak bagus, aku selalu dimarahi, bahkan dipukul. Terkadang aku udah gak kuat lagi dengan rasa sakit ini. Mak, aku permisi keluar ya. Mau kemana kau? Mau main sama kawan.
Buat apa main sama kawanmu itu? Daripada kau main, mending kau belajar di rumah. Nah ini nilaimu, nggak ada prestasinya selama ini mama lihat. Di rumah tuh belajar, banggain mama, jangan asik main aja. Nggak usah pergi kau, awas aja ya. Masuk. Yang sabar aja, orang tua kamu kayak gitu, itu demi kebaikan kau. Enggak karena tugas sekolah udah hari kayak kalian. Enak kan ya tadi di WDK weh? Sangat gong. Gong kami nih. Kayak hari ini ceria banget sih, beda banget dari yang kemarin. Iya, ada putus. Gak ada pesan. Jomblo ya. Jual nama terus. Gak bagus. Kalau aku mau cerita dulu bisa nggak? Ini Ella mau cerita nih. Kalian dengerin apa sih? Apa aja? Nala dulu. Jadi kan, karena menurut aku kalian itu udah dekat banget sama aku, jadi aku pengen cerita tentang masalah aku. Sebenarnya mama papa aku selalu ribut di rumah. Bahkan sekarang mereka udah pisah. Jadi aku tuh bingung harus pilih siapa. Dan ya, aku juga sering kabur dari rumah. Bukan karena aku pengen jadi anak nakal, tapi karena aku capek dan muak dengar mereka ribut terus di rumah. Sabar ya Ella, kami nggak bisa bantu banyak. Iya, sebenarnya sih. Ya udahlah, di sini kan kita udah ada cerita gitu kan, kayak lebih mendalam di vlog gitu ceritanya. Jadi aku kayaknya mau minta maaf lah sama kalian. Aku Rina mau minta maaf. Soal Suji juga kemarin kan kami sempat buat pertengkaran ya sama Luna juga. Jadi kayak Serius, nanti diulangin lagi. udah, jangan gitu. Apaan sih lo? Ini udah ada simpati sekarang. Aku maafin ya. Kaye. Ini bukan soal aku nggak mau dengerin masalah kalian, tapi aku ngerasa aku agak capek nanggung ke semua ini sendiri, mulai dari masalah yang kecil atau bahkan besar sampai tentang orang tua. Aku sebenarnya nggak ngerti tentang semua itu. Sebenarnya agak capek sih. Sebenarnya memang capek. Semua masalah kalian aku simpan sendiri tanpa bisa cerita, mau cerita ke siapa lagi. Jadi aku harap mulai sekarang aku mau kita semua saling ngerti, saling sadar kalau semua orang pasti punya masalah. Jadi sebagai teman kita harus saling ngerti dan menampung semua masalah kita, bukan cuma aku aja yang ngerti di sini. Dan kalau kita mau bertahan, kita harus saling support dan dukung kan. Jadi aku harap kita bisa bangkit sama-sama dan berdamai sama semua luka kita semua. Kasih ya Yasmin udah ngerti kita. Kasih Yasmin. Kejauhan gak bisa. Kamu juga Yasmin, kalau ada masalah cerita aja ke kita. Makasih ya kami semua jadi membebankan pikiranmu dengan cerita-cerita kami. Semua di sini harus bersatu. Terus kedepannya juga kita harus selalu kompak, jangan berantem-berantem lagi. Aku juga minta maaf ya, Luna sama kau. Sama-sama ya, aku juga. Terus kemarin kalian diam-diam aja. Rupanya ada konflik. Udah mau waktu sholat. Ayo kita sholat. Kami sholat dulu ya. Nanti habis sholat kita ya. Kemana tuh? Ke danau. Ke danau. Ayo. Ya guys, habis sholat. Ketemu di sini ya. Bye bye.
Dulu kita pikir persahabatan itu soal ketawa bareng, jalan bareng, selfie bareng. Tapi ternyata persahabatan juga ada luka yang gak kelihatan, tentang kata-kata yang gak pernah sempat diucapin, tentang marah yang disimpan rapat-rapat biar gak merusak suasana. Kita terlalu takut jujur akan bikin semuanya hancur, jadi kita pilih diam. Kita senyum, padahal hati retak. Kita bilang gak apa-apa, padahal pengen teriak. Kita pura-pura ngerti, padahal gak pernah benar-benar ngobrol dari hati. Sampai akhirnya hari itu datang. Semua yang kita tahan terlalu lama akhirnya pecah. Kayak riak air danau yang tiba-tiba jadi badai kecil. Marah, kecewa, sakit hati, semuanya keluar tanpa bisa ditahan. Dan anehnya, justru di setelah kita mulai jadi teman, di tengah tangis dan suara angin yang menyapu permukaan danau, kita mulai berani bilang apa yang sebenarnya kita rasain. Ternyata sahabat itu bukan yang selalu ngerti tanpa harus dijelasin, tapi yang berani tetap tinggal bahkan setelah semua hal indah hancur di depan mata. Gue bisa bilang, gue juga salah, tapi gue masih di sana. Masalah mungkin gak langsung lalu, luka juga gak langsung sembuh. Tapi di tepi danau ini, di bawah langit yang sama, di antara bising angin dan cahaya senja yang pelan-pelan memudar, kita biarkan semua rasa yang gak bisa kita ubah pergi, diserap tenangnya air danau. Biar kecewa, biar luka, biar hal-hal yang gak sempat kita mengerti larut pelan-pelan kayak dedaunan yang jatuh ke air, hanyut perlahan. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Capek ah. Halo guys. Memang masalah si Kak itu cuma sedikit, cuma kecil, itu masalah percintaan doang. Terus kayaknya kita satu versi deh hari ini. Oh ya Rena, aku dari awal udah serius ya? Wah, lu kenapa sih? Mereka lama banget, gue panas. Wow.